Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar di triwulan yang baru dengan tema besar adalah Tuhanku penuh kasih dan setia. Pelajaran saat ini kita akan belajar dengan tema, subtemanya itu judulnya adalah Ciptaan Allah yang indah bagiku. Diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Ya. Ateis artinya dia tidak percaya Tuhan. Kenapa dia tidak percaya Tuhan? Dia menganggap dunia ini sudah terjadi dengan sendirinya. Padahal sebenarnya Alkitab sudah menuliskan kesaksian, bersaksi tentang bagaimana Allah menciptakan dunia. Tidak ada yang tidak diciptakan selain oleh Allah sendiri yang menciptakan dunia dan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu menyiapkan semuanya itu untuk manusia. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua dilihat dan dipandang oleh Allah itu baik. Dan memang itu sudah dibuat seperti semacam rule atau semacam pola bagaimana Allah menciptakan gelap dan terang. Setelah itu di hari keempat menciptakan benda penerang, baik itu yang besar di siang hari, yang kecil di malam hari. Sebenarnya itu semua sudah diatur, bahkan tata surya kita pun itu pasti Tuhan Allah yang, kita meyakini Tuhan Allah yang menciptakan itu semua. Manusia itu diciptakan di bagian yang paling akhir karena memang sudah disiapkan oleh Tuhan semuanya, sudah lengkap semuanya, memperhatikan bahwa itu sudah siap dan akhirnya barulah manusia diciptakan. Dan itu pun menciptakannya beda dengan yang lain. Kalau hewan, ikan, burung, tumbuh-tumbuhan itu Tuhan Allah berfirman, jadilah hewan-hewan, jadilah tunas yang menumbuhkan pohon-pohonan yang berbiji. Nah, tapi kalau khusus manusia diciptakannya itu Allah membentuk manusia dari debu tanah. Setelah itu diberikan hembusan nafas kehidupan oleh Allah. Nah, itu perbedaannya, kekasannya dan keunikannya manusia. Jadi dengan pelajaran yang awal ini, bagaimana kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh dunia dan isinya, semakin menguatkan iman kita bahwa memang Allah sangat mengasihi kita, mengasihi manusia dan semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Gak mungkin kalau Tuhan menciptakan tanpa maksud, semua pasti punya maksudnya. Bahkan yang bagi kita mungkin sebagai hama atau sebagai pengganggu, sebenarnya itu juga Tuhan menciptakan itu punya tujuan. Kalau kita lihat di dalam pelajaran kita waktu sekolah SMP dulu, ada rantai makanan, ada piramida makanan. Jadi itu semua punya maksud dan tujuan. Semua punya siklus kehidupan masing-masing. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Semuanya itu sungguh amat baik. Dan ciptaan Allah adalah indah di mata Allah dan kita harus menghargai itu. Makanya kita juga harus menghargai segala hal yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita rusak, jangan kita sia-siakan, atau jangan kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan itu. Karena semuanya punya maksud dan tujuan, digunakan sesuai dengan keperluan dan tujuan yang Allah titipkan melalui kita sebagai umat manusia yang ada di dunia ini. Itu pelajaran kita bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Kalau memang ada yang memahami tidak yakin bahwa ada Allah yang ada di dalam dunia ini, ya itu silahkan. Tapi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan wajib memberitahukan dan bersaksi bahwa memang masih ada Allah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Allah itulah yang penuh kasih kepada kita, yang setia dengan kita, memberkati kita dengan berkat yang terbaik bagi semua umat manusia, entah dia jahat, entah dia baik, karena Allah mengasihi manusia. Baik itu saya, Anda, saudara, dan termasuk orang-orang yang ateis tadi. Ciptaan Allah indah bagiku. Dan itulah Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati.